Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Hanif selaku dosen PTB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh dari multiple effect evaporator. Nah, untuk multiple effect evaporator ini, ini ada soal gitu ya. Dari sini itu evaporator umpan maju tidak digunakan untuk menguapkan larutan gula yang mengandung 10% berat padatan menjadi larutan 50% gitu. Nah, untuk menaikkan titik biji, larutan tidak tergantung pada tekanan. Nah, dapat dipisahkan dari DPR-nya ini itu sama dengan 1,8 X tambah 6,22 X kuadrat. Nah, di mana X adalah fraksi berat gula dalam larutan. Nah, uap jenuh pada 205,5 kPa dan suhu saturasinya itu ada 121,1 derajat sedang digunakan. Nah, untuk tekanan di ruang uap, efek ketiga adalah 13,4 kPa, laju umpan adalah 22,680 kg per jam. Nah, pada 26,7 Celcius gitu. Nah, untuk kapasitas panas larutan cairnya adalah CP-nya itu 4,19 dikurangi 2,35 X kilojoule per kilogram Kelvin. Nah, panas larutan dianggap dapat diabaikan. Koefisien perpindahan panas telah diperkirakan sebagai U1 itu 3.123, lalu U2 1.187 dan U3 1.136. Nah, watt per meter kuadrat Kelvin. Nah, untuk jika setiap efek ini memiliki luas permukaan yang sama, hitung luasnya, laju uap yang digunakan, dan kehematan uapnya. Nah, di sini ada gambar dari evaporatornya. Di sini ada evaporator 1, 2, dan 3. Dan di sini tadi keterangannya sudah ada F itu 22.290, X itu 0,1, TF 26,7 derajat Celcius, dan ini X itu ditanyakan. Nah, untuk TF1 sama dengan 121,1 derajat Celcius, dan PS1 sama dengan 25 kPa. Itu 25,5 kPa. Nah, untuk evaporator 1 ini, satunya itu ada 3.123, dan ini P1 sama dengan 22,680 dikurangi A1. Dan untuk evaporator yang kedua ini, U2-nya itu 1.187, dan untuk U2-nya itu L1 dikurangi A2. Dan untuk evaporator 3 ini, U3-nya itu 1.136, dan P3 sama dengan L2 min 423,6. Dan untuk P3 ini ada 13,4 kPa, dan untuk T3 L3 sebenarnya 4.536 dan X 3 0,5. Nah, mungkin untuk selanjutnya ya, ini di sini tuh kita mencari T3, B3, dan TS3. Nah, untuk kesini tuh diasumsikannya P1 sama dengan P2 dan sama dengan P3 gitu. Nah, di sini tuh kalkulasi dari A1, L2, L3, X1, X2, X3 dari MB. Nah, setelah itu dari kalkulasi itu udah ada sigma delta T, delta T1, delta T2, dan delta T3. Nah, terus nanti ketemu T1, T2, T3, lalu ada TS1 dan 2 TS3. Nah, nanti itu bakal ketemu H1, H2, lambda S1, lambda S2, lambda S3. Nah, nah jadi nanti tuh evaporator umpan bagi 3 ini kan apa namanya? Oh, dari yang tadi ya. Sistem ekonomi sebentar. Nah, mungkin di sini tuh apa namanya, kan berarti jika efek-efeknya ini memiliki luas permukaan yang sama. Nah, di situ hitung luasnya, terus laju apa yang digunakan, dan kehematan waktu. Nah, lalu ini gambarnya seperti yang tadi gitu.
Nah, ini untuk yang evaporasinya. Nah, ini untuk gambar lebih jelas seperti ini. Lalu untuk penyelesaian ini, solusi ini, untuk proses flow diagramnya ini diberikan dari gambar yang tadi juga ya. Nah, di sini ada beberapa langkah, dan untuk langkah yang pertama itu dari steam table itu kita mendapatkan P3 itu sebenarnya 13,4 kilopascal. Nah, di sini didapat T-nya itu 51,67 derajat Celcius. Nah, di sini tuh menggunakan BTR, persamaan BTR gitu, dan dapat dari XL-nya itu kan XL-nya itu 0,5. Nah, untuk BPR 3 ini yaitu 1,78 ke 5,5 ditambah 6,22 dikali 0,5 kuadrat. Nah, sama dengan 2,45 dan Celsius. Nah, untuk T3-nya ini 51,67 ditambah 2,45 sama dengan 54,12 derajat Celsius. Untuk BPR ini sama dengan T min TS. Nah, lalu untuk langkah yang kedua ini, di sini tuh kita buat keseluruhannya gitu dari neraca padatnya gitu, padatannya. Nah, di sini itu ada F-nya itu ada 22.880 sama dengan L3 ditambah dalam kurung C1 tambah C2 dan tambah C3. Nah, untuk FXS sama dengan 2.680 dikali 0,1. Nah, itu sama dengan L3 dikali 0,5 ditambah C1, C2, C3 dikalikan 0. Nah, untuk L3-nya ini didapat jadi 4.536 kilogram per hour. Nah, untuk total saturasinya itu ada C1 tambah C2 tambah C3 itu sama dengan 18.144 kilogram per hour. Nah, untuk di sini tuh ada asumsi dari saturasi efeknya itu diasumsikan V-nya kan tadi sama ya. Nah, P1 sama dengan P2, P3 sama dengan 18.144. Nah, itu tuh dibagi 3 menjadi 6.048 kg per hour. Nah, untuk di sini tuh ada neraca materialnya, itu ada dari efek yang 1, 2, 3, dan di sini penyelesaiannya. Untuk F sama dengan 22.080, nah ini tuh sama dengan I1 tambah L1 sama dengan 6.048 ditambah L1. Nah, untuk L1-nya ini ada jadi 16.632 kg per hour. Nah, untuk L1-nya ini kan tadi kan 16.632. Nah, ini tuh sama dengan L2 ditambah L2. Nah, gitu. Nah, jadi yang tadi kan nya ini 6.048 ditambah L2. Nah, jadi L2-nya itu 1.584 kg per hour. Nah, untuk L2-nya ini kan tadi udah ada, yaitu 1.584. Nah, sama dengan P3 ditambah L3. Nah, di sini tuh ada 6.048 ditambah L3. Nah, untuk L3-nya ini didapat jadi 4.536 kg per hour. Nah, di sini dibuat lagi padatannya. Nah, di sini ada penyelesaian untuk X juga. Nah, di sini kan tadi ada X-nya itu 22.680. Nah, dikali 0,1. Nah, sama dengan kan itu L1 dikali X1. Nah, sama dengan 16.632 kali X1. Nah, jadi didapat X1-nya itu 0,136. Lalu ada 16.632 dikali 0,136. Nah, di sini tuh sama dengan L2 dikali X2 sama dengan 10.584 X2. Nah, didapat X2-nya itu 0,214. Nah, lalu dengan L3 itu ada 10.584 dikali 0,214 sama dengan L3, X3 sama dengan 4536 X3. Nah, jadi X3-nya didapat 0,5 gitu. Lalu untuk langkah yang ketiga ini ada BPR-nya efek perhitungannya gitu. Nah, untuk BPR 1 ini kan tadi ada ya. Nah, ini 1,781 ditambah 6,22 X1 kuadrat sama dengan 1,78 dikali 0,136 ditambah 622 dikali 0,136 dikuadratkan. Nah, di sini tuh pada 0,36 derajat Celcius. Nah, ini kan sama dengannya ya. Nah,
Untuk BPR2 sama dengan 178 dikali 0,214 ditambah 6,22 dikali 0,214 kuadrat. Nah, sama dengan 0,65 derajat Celcius. Nah, untuk BPR3 ini sama dengan 1,78 dikali 0,5 ditambah 6,22 dikali 0,5 kuadrat sama dengan 2,45 derajat Celcius. Dan selanjutnya kemudian itu ada sigma delta T yang tersedia kayak gitu. Nah, di sini T1 dikurangi ke 3 set. Nah, terus dikurangi dalam kurung BPR1 sama BPR2 sama BPR3. Nah, sama dengan 121,1 dikurangi 51,67 dikurangi dalam kurung 0,36 ditambah 0,65 ditambah 2,45. Nah, didapat 65,97 derajat Celcius. Lalu ini menggunakan persamaan ini. Jadi untuk delta T1, delta T2, dan delta T3. Nah, di sini delta T1 sama dengan sigma delta T itu 1 per U1 dibagi 1 per U1 tambah 1 per U2 ditambah 1 per U3. Nah, sama dengan 65,97 dikali 1 per 3123 dibagi 1 per 3123 ditambah 1 per 1987 ditambah 1 per 1136. Nah, didapat delta T1-nya itu 12,40 derajat Celcius. Dan untuk delta T2 itu 19,50 derajat Celcius. Dan untuk delta T3 34,07 derajat Celcius. Lalu, tadi kan delta T1 juga sudah didapat, yaitu 15,56 derajat Celcius. Nah, di sini tuh kan heat yang dingin kayak gitu ya. Nah, ini masuk ke efek nomor yang 1. Nah, ini kan membutuhkan lebih banyak panas gitu untuk menaikkan T1 dan menurunkan T2 dan T3 ini secara proporsional. Nah, untuk sebagai penduganya itu pertama ada delta T2 itu 12,34 derajat Celcius dan delta T3 itu 32,67 derajat Celcius. Nah, untuk menghitung titik didih, sebenarnya dari solusi dari setiap efeknya ini, yang pertama itu delta T1 sama dengan T1 dikurangi delta T1 sama dengan 1,1 dikurangi 0,56 sama dengan 105,4 derajat Celcius. Nah, untuk yang T2 ini, T1 dikurangi BPR1 dikurangi delta T2. Nah, sama dengan 105,54 dikurangi 0,36 dikurangi 18,34. Nah, sama dengan 86,84 derajat Celcius. Nah, untuk yang kedua ini ada TS2 dan TS2 sama dengan S1 dikurangi TS1 sama dengan 105,54 dikurangi 0,36. Nah, sama dengan 105,18 derajat Celcius. Nah, untuk T3 ini ada T3 sama dengan T2 dikurangi DT2 dikurangi delta T3 sama dengan 86,84 dikurangi 0,65 dikurangi 32,07. Nah, hasilnya itu 54,12 derajat Celcius. Untuk S3 sama dengan T2 dikurangi TR2 sama dengan 86,84 dikurangi 0,65 sama dengan 86,19 derajat Celcius. Nah, untuk temperatur 3 efek ini, pertama efek 1, efek 2, efek 3, dan kondensor. Untuk T1 ini berarti tadi itu 121,1 derajat Celcius, T1-nya itu 105,54. Nah, untuk efek 2 ini, T2-nya itu kan 105,18 dan T2-nya 86,84. Nah, untuk efek yang 3 ini TS3 sama dengan 86,19 dan T3 sama dengan 54,12. Nah, untuk kondensor ini TS4 itu 51,67. Nah, untuk langkah yang keempat ini kapasitas dari entalpi dari liquidnya itu sendiri gitu kan. Ini dikalkulasi itu CP. Nah, untuk CP-nya ini sama dengan 4,19 dikurangi 2,35 X. Nah, di sini S-nya untuk yang S itu CPF sama dengan 4,19 dikurangi 2,35 dikali 2,1 dan hasilnya 3,955 kilojoule per kilogram Kelvin. Untuk L1-nya ini ada CPF 1 sama dengan 4,19 dikurangi 2,35 dikali 0,136. Hasilnya 3,869 kilojoule per kilogram Kelvin dan untuk L2 itu hasilnya 3,684, L3 itu 3,015.
Lalu di sini untuk nilai entalpi H ini kan dari berbagai aliran gitu ya. Uap relatif terhadap air pada 0 derajat Celcius. Dan ini sebagai datunya diperoleh dari tabel uap. Nah, ini sebagai berikut. Untuk efek yang satu ini H1 sama dengan HS2 ditambah 1,884 BTR1 sama dengan 2684 ditambah 1,884 dikali 0,36 sama dengan 2685 kilojoule per kilogram. Nah, untuk lambda S1 sama dengan HS1 min HS1. Nah, sama dengan 2708 dikurangi 508 sama dengan 2200 kilojoule per kilogram. Nah, lalu untuk yang di efek 2 ini H2 sama dengan HS3 ditambah 1,884 BTH2 sama dengan 2654 ditambah 1,884 dikali 0,65 sama dengan 2655 kJ per kilogram. Nah, untuk lambda S2 ini kan sama dengan K1 min HS2. Nah, di sini sama dengan 2685 dikurangi 441. Nah, jadi hasilnya itu 2244 kJ per kilogram. Nah, untuk salah satu yang ketiga ini H3, nah ini tuh sama dengan S4 ditambah 1,884 BTR3 ditambah sama dengan 2595 ditambah 1,84 dikali 2,45 dan hasilnya 2600 kJ per kilogram. Lalu ada lambda S3 ini sama dengan H2 dikurangi HS3 menjadi jadi 2655 dikurangi 361 dan hasilnya 2294 kJ per kilogram. Nah, ini apa namanya? Ini ditulis apa namanya baca panasnya dari efek yang untuk 0 derajat Celcius batunya. Nah, di sini tuh FCPS di sini dikali TF dikurangi 0 ditambah F lambda S1 sama dengan L1 CPS1 dan kurung T1 dikurangi 0 ditambah Q1 H1 ini untuk persamaan yang ke-1 dan nilai-nilainya dimasukkan. Lalu untuk persamaan yang kedua ini ada L1 CP1 dikali T1 kurang 0 ditambah Q1 dikali lambda S2 sama dengan L2 CP2 dikali T2 dikurangi 0 tambah Q2 H2 persamaan 2. Nah, nilainya dimasukin. Terus lanjut untuk persamaan yang ketiga ini ada L2 CP2 dikali T2 dikurangi 0 ditambah Q2 lambda S3 sama dengan L3 CP3 dikali T3 dikurangi 0 tambah T3 H3 lalu nilainya dimasukkan. Nah, untuk penyelesaiannya ini persamaan 2 dan 3 ini memakai simultaneous untuk L1 dan L2 dan disubstitusi menjadi 1 gitu. Nah, untuk L1 sama dengan 17.078 kg per hour, lalu S-nya itu 8936 kg per hour, S3 6532 kg per hour. Nah, didapat L2 juga itu 11.068 kg per hour, Q1 itu 5.602 kg per hour, T2-nya 60 kg per hour, dan L3-nya itu 4536 kg per hour. Lalu untuk langkah yang kelima, ini penyelesaian untuk efek dan area. Nah, di sini tuh mencari Q gitu, penentuan Q-nya. Nah, untuk Q-nya ini kan sama dengan S dikali lambda S1 gitu. Nah, di sini dimasukkan 8936 jadi 3600 dikali 2200 X 2200 dikali 1000 sama dengan 5,460 dikali 10⁻6 watt. Nah, untuk keduanya ini Q1 dikali lambda 2 lalu dimasukkan 5.602 dibagi 3.600 dikali di dalam kurung dikali 2.244 dikali 1000 dan hasilnya 3,492 kali 10⁻6 watt. Lalu untuk yang ketiga ini Q2 dikali lambda S3 sama dengan 6.010 dibagi 3.600 dikali 2.294 dikali 1000. Nah, hasilnya itu dari 3,830 dikali 10⁻6 watt. Nah, di sini untuk luas areanya, ini A1, yaitu rumusnya kan Q1 dibagi U1 delta T1. Nah, sama dengan 5,460 dikali 10⁻6 dibagi 3123 dikali 15,65 dan hasilnya 112,4 meter persegi. Dan untuk A2, ini rumus juga sama, dan hasilnya itu didapat 95,8 meter persegi, dan untuk A3 didapat 105,1 meter persegi, dan AM ini
rata-rata gitu dari ketiga luas area tersebut. Nah, ini A1, A2, dan A3 dibagi 3 menjadi 104,4 meter persegi. Lalu untuk AM ini kan 104,4 meter persegi. Nah, area berbeda dari nilai rata-rata kan itu kurang dari 10%. Nah, terus dan percobaan kedua ini harus benar-benar benar-benar nggak diperluin gitu kan. Nah, namun di uji coba kedua akan dilakukan pada dari langkah ke-6. Nih, untuk menunjukkan metode perhitungan yang akan digunakannya. Nah, ini membuat neraca padatan baru dengan menggunakan L1 itu 11.078, L2 11.008, dan L3 itu 4.536, dan penyelesaian dari X-nya. Nah, ini apa namanya 22.680 dikali 0,1 kan berarti sama L1 kali X1 11.078 kali X1. Nah, didapat X-nya ini 0,133, dan yang kedua ini X2 didapat 0,205, dan X3 ini dapat 0,5. Lalu untuk angka yang ketujuh ini BPR baru gitu kan dari efek tersebut. Nah, ini ada BPR 1 sama dengan 1,78 dikali 0,133 ditambah 622 dikali 0,13 kuadrat dengan 0,35 derajat Celcius. Dan untuk BPR 2 ini hasilnya 0,663 derajat Celcius. Dan untuk BPR 3 ini hasilnya 2,45 derajat Celcius. Nah, lalu untuk sigma delta T-nya ini yang tersedia itu ada 121,1 dikurangi 1,67 dikurangi 60,35 ditambah 0,63 ditambah 2,45, dan hasilnya 66 derajat Celcius. Nah, untuk delta T yang baru ini kan obtained using following equation. Nah, berarti jadi langsung aja di delta T satunya ini didapat 16,77 derajat Celcius, dan delta T3 ini 16,86 derajat Celcius, dan untuk delta T3 tadi delta T2, dan untuk delta T3 ini hasilnya 32,34 derajat Celcius. Dan untuk sigma delta T ini berarti dijumlah dari delta T1, T2, T3 itu menjadi 65,97 derajat Celcius. Lalu untuk delta T ini kan delta T1 itu sama dengan 16,77. Nah, untuk delta T2 ini 16,87 dan delta T3 32,36, dan sigma delta T 66 derajat Celcius. Nah, dikalkulasikan untuk apa namanya yang air mendidih titik didih sebenarnya itu kan masing-masingnya itu jadi untuk yang pertama itu ada T1 sama dengan T1 ditambah delta T1. Nah, hasilnya 104,33 derajat Celcius, dan untuk persamaan dia ini ada T2 sama dengan T1 dikurangi BPR1 dikurangi delta T2, dan hasilnya 87,11 derajat Celcius. Dan yang ketiga ini ada T3, T2 dikurangi BPR2 dikurangi delta T3 sama dengan 54,12 derajat Celcius, dan untuk T3 ini ada T2 dikurangi BPR2 dan hasilnya 86,48 derajat Celcius. Nah, untuk angka yang 8 ini step yang 4 itu kan didapat CP-nya 4,19 dikurangi 2,35 X. Nah, ini nya ini CPF sama dengan 4,19 dikurangi 235 dikali 0,1 hasilnya 3,955 kJ per kilogram Kelvin. Yang L1 itu hasilnya S1 ini CP1 pastinya kan, dan hasilnya 3.877, L2 ini pakai CP2 itu hasilnya 3,705, dan L3 ini pakai CP3 dan hasilnya 3.015. Nah, lalu ini apa namanya value berarti enthalpy barunya gitu kan. Nah, ini untuk hasil yang sama satu itu ada H1 sama dengan HX2 ditambah 1,884 BPR1. Nah, hasilnya ini 2.683 kJ per kilogram. Nah, untuk lambda 1 S1-nya ini HS1 dikurangi HS1, entalpi S1 dikurangi HS1. Nah, hasilnya 2.200 kJ per kilogram. Yang kedua itu H2-nya itu didapat 2.655 kJ per kilogram. Lambda S2-nya ini didapat 2.243
H3 ini 2.600 kilojoule per kilogram, dan untuk lambda X3 ini dapat 2.260 kilojoule per kilogram. Lalu dihitung gitu kan, dari ditulis ulang gitu dari neraca panas, terus dari efeknya, dan untuk menyelesaikannya. Nah, ini dimasukkan rumusnya, lalu F1 didapat 13.005 kg power, L2 10.952, L3 4.536, S sama dengan 8.960, P1 sama dengan 5.675, dan P2 ini 6.053, P3 sama dengan 6.416. Lalu untuk penyelesaian dari Q dan luas areanya gitu dari S-nya ini, untuk Q1-nya rumusnya S kali lambda S1, lalu 8.960 dari 3.600 dalam kurung 2.200 dikali 1.000. Ini sama dengan 5,476 kali 10⁻6 watt. Untuk Q2-nya itu didapat 3,539 kali 10⁻6 watt. Q3 itu Q2 lambda S3 dan hasilnya 3,855 10⁻6 watt. Nah, untuk A1-nya ini didapat 104,6 meter persegi, A2 itu 105,6 meter persegi, A3 ini 104,9 meter persegi. Lalu ini ada rata-rata, jadi AM-nya ini didapat 105 meter persegi yang digunakan untuk ITEX gitu. Dan untuk SIM ekonominya ini sama dengan Q1 tambah Q2 ditambah Q3 sama dibagi S. Nah, sama dengan 565 ditambah 6053 ditambah 6416 dibagi 8960 sama dengan 2025. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin tadi ada yang terlupa. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Heni Indriasari dari NIM akhiran NIM 0,11. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.